Jelas ya? Ini dikasih waktu berapa menit nih, Mbak Naila? Baik, saya mulai sharing aja dulu kali ya. Mbak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget diundang hari ini sama Mbak Naila. Jadi Mbak Naila ini temen kuliah yang baru ketemu ya beberapa bulan ini. Di SEBI, kalau Mbak semua udah tahu, SEBI ya sekolah ekonomi, apa gitu ya. Sekolah Ekonomi Bisnis Islam. Sekolah ekonomi dan bisnis Islam. Iya, jadi kita satu jurusan ya Mbak ya. Nah, sebenarnya kayak nggak pantas gitu deh diundang di sini. Tapi Bismillah ya, Insya Allah coba berbagi aja, kita sharing-sharing. Mungkin teman-teman juga di sini pengalamannya lebih banyak dari saya. Nah, ini cerita aja sebelumnya ya, sebelum cerita kenapa bisa milih dakwah di sosial media. Mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Tadi udah sekilas sama Mbak Naila. Nama saya Rahmawati lengkapnya dan saya adalah ibu dari 3 orang anak. Yang pertama itu Fatih, 12 tahun. Fatia 10 tahun dan Hafsah 6 tahun. Jadi kenapa awalnya bisa tinggal di Riyadh di Saudi Arabia gitu ya. Saya cerita dulu ya sebelum ibu-ibu bertanya-tanya, nanti daripada saya jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, saya jelasin dulu ya. Jadi kenapa waktu itu tinggal di Riyadh itu kayak, ya Allah itu kayak anugerah, Masya Allah, mungkin anugerah terindah bagi keluarga kami gitu ya. Karena awalnya itu benar-benar nggak nyangka. Jadi ceritanya pernah kita tuh suami istri gitu ya. Saya sama suami ada kajian suami istri gitu di Kampung Melayu ya Jakarta Timur. Mbak Tantri kan dari Jakarta Timur ya. Nah, saya dulu juga dari Jakarta Timur di Klender. Nah, terus kita tuh sering datang kajian tiap minggu sama Ustadz Lani waktu itu di Kampung Melayu. Nah, anak beliau itu kebetulan namanya Rahma juga tinggal di Riyadh karena suaminya itu kuliah waktu itu. Kuliah di Riyadh. Terus pas saya datang itu kebetulan anaknya itu si Mbak Rahma itu lagi pulang kampung gitu ya, lagi mudik. Terus ketemu kan ngobrol, wah Mbak tinggal di mana? Di Riyadh. Terus kayak cuma ngebatin gitu, ih enak ya tinggal di Riyadh gitu. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata nggak lama dari situ suami saya dapat kerja di Riyadh. Masya Allah kayak nggak nyangka banget dan pas gitu ya kota Riyadh. Dan ya beneran jadi kayak tetangga gitu. Maksudnya ketemu lagi sama Mbak Rahma itu. Dan itu yang benar-benar ya saya mau bilang aja bahwa ketika kita terbersit sesuatu aja itu Allah bisa mengabulkan gitu keinginan kita apalagi kalau kita benar-benar minta dengan sungguh-sungguh dan itu benar-benar anugerah karena kita bisa haji dan umroh kapanpun gitu ya. Kalau haji memang dibatasin ya 5 tahun sekali tapi kan nggak pakai nunggu gitu. Tapi kalau umroh bisa bebas kapanpun dan dengan biaya yang sedikit gitu murah dibanding dari Indonesia, Masya Allah. Terus habis itu 5 tahun di sana, terus pulang ke Indonesia, terus ke Korea karena suami dapet beasiswa untuk S2 dan S3 gitu. Itu juga ke Koreanya nggak nyangka ya karena emang tiba-tiba aja suami dapet broadcast gitu, terus dari seniornya ada peluang gitu. Terus ya udah tiba-tiba dikabarin nih kita ke Korea gitu. Wah, kaget lagi dong ke Korea ya udah. Terus di Korea itu nangis karena biasa tinggal di Riyadh gitu ya. Riyadh sama Indonesia kan masih mayoritas muslim Indonesia ya, masih gampang gitu untuk menemukan makanan-makanan halal. Tapi pas di Korea itu kayak susah banget ya Allah untuk makan makanan halal. Jadi ibu-ibu semua tidak seindah yang dilihat di vlog-vlog orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea gitu ya. Tidak semudah itu mendapatkan makanan halal. Walaupun vlogernya itu berjilbab, makan di mana-mana itu nggak seperti itu kenyataannya ya. Banyak hal-hal yang subhat gitu yang harus kita hindari sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim. Nangis karena kangen sama haromain gitu. Terus juga susah nyari makanan halal.
gitu, kayak mempertanyakan kenapa ya saya kok bisa nyasar gitu ke Korea. Tapi ternyata setelah dipahami, setelah diselami itu ternyata ada hal lain gitu, bahwa kita di mana aja kan kita tuh sebagai seorang dai gitu ya. Nah, ini saya izin share screen ya, kenapa saya memilih untuk berdakwah via media sosial. Sebentar. Kelihatan ya? Masih progres kayak. Ini maaf ya agak tersendat-sendat ya tadi ya ininya sinyal. Udah belum? Tuh. Ya ini sharing ringan aja ya. Kenapa gitu kita berdakwah via sosial media gitu. Karena sosial media itu kan memang yang dipakai kita saat ini ya. Kebayang nggak ibu semua kalau misalnya ke depannya nih nanti beberapa tahun ke depan anak kita loh yang akan menjadi konsumen dari sosial media. Kalau misalnya kita nggak masuk menanamkan hal-hal baik dari sekarang itu, anak kita akan kemungkinan besar terpapar dengan konten-konten yang tidak baik gitu ya. Kenapa kita memilih sosial media? Karena sosial media ini tidak tergantung tempat dan waktu ya. Jadi bisa kapan aja kita bahkan sambil rebahan. Ini tempat maksudnya ya, bukan tempat. Kita bisa sambil rebahan, bisa sambil duduk, bisa sambil family time di luar misalnya gitu ya. Mengakses sosial media. Terus cakupannya luas gitu. Cakupan luas ini kayak kita bayangin ya, misalnya gini. Kalau ibu-ibu yang berbisnis ini kan tahu ya konsep strategi bisnis Blue Ocean sama Red Ocean. Nah, kalau Red Ocean itu kan kita jangan berdagang berjualan di Red Ocean karena itu udah banyak pemainnya gitu ya. Jadi kita cari yang lahan yang Blue Ocean. Nah, kalau berdakwah di sosial media tuh kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat masih Blue Ocean. Jadi jangan beranggapan bahwa nyampein kayak gitu aja mah orang-orang juga pasti udah tahu gitu. Nggak gitu konsepnya karena masih banyak orang-orang yang belum tahu gitu, apalagi di sosial media yang begitu luas. Nah, ini kenapa cakupannya itu masih luas sebenarnya. Dan juga nomor 3 adalah distribusinya cepat. Jadi cakupannya luas dan cepat gitu ya. Kita baru upload, tapi udah viewer udah sekian ribu gitu, atau sekian puluh ribu, atau bahkan sampai jutaan. Terus bisa disampaikan dengan media yang beragam. Misalnya kayak ibu-ibu nggak bisa ngomong, bisa pakai tulisan gitu ya. Terus nggak pinter ngedit video, bisa pakai gambar gitu. Jadi dengan apapun kita bisa menyampaikan idealisme kita sebagai seorang muslimah ya. Nah, kenapa gitu kita harus berdakwah? Karena tadi yang pertama itu nahduluat qabla kulli syai. Jadi kita itu adalah dai sebelum kita menjadi apapun. Mau itu dokter, mau itu jadi guru, mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi apapun profesi kita, kita itu dai yang harus memberikan tauladan gitu ya. Misalnya ke anak-anak kita di rumah, terus ke tetangga-tetangga kita, terus ke misalnya kalau guru ke murid-murid kita, kalau profesi dokter misalnya ke rekan kerja kita atau ke pasien kita. Nah, jadi kita tuh menjadi dai sebelum menjadi apapun yang harus kalau dilihat gerak-geriknya itu menjadi contoh gitu ya. Misalnya kita menggunakan hijab kan bisa dilihat oleh orang lain, apalagi di Korea ini ya. Orang itu sangat aneh dengan jilbab. Minimal saya nggak perlu sampai berdakwah di pinggir jalan menyampaikan kebenaran ketauhidan Allah gitu di jalanan di Korea Selatan nggak sampai segitunya gitu, tapi dengan berjalan menggunakan jilbab aja minimal mereka kan akan terpapar gitu, oh ada ya Islam gitu, karena masih banyak banget yang nggak tahu dan bahkan Islam itu dikira adalah sebuah budaya. Kayak waktu di Seoul itu sama temen yang orang Korea kan dia sempat nganterin saya ke dokter gitu karena saya kan nggak bisa bahasa Korea, jadi
beliau nih nganterin karena dia bisa bahasa Inggris juga. Jarang banget orang Korea yang bisa bahasa Inggris kan ya. Jadi kebetulan kita tetangga, terus dia nolongin saya ke dokter. Terus sampai dia tuh nanya, oh jadi kamu itu pakai jilbab karena kamu tuh orang Islam, dikirain dia tuh orang Indonesia. Indonesia itu pakainya jilbab gitu. Nah, jadi masih banyak yang belum tahu apa itu Islam. Terus juga di surat An-Nahl ayat 125, manusia itu kita disuruh menyeru dengan hikmah ya. Dan juga di surat At-Taubah ayat 71 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kira-kira kenapa ya kita harus menyampaikan kepada halayak ramai bahwa Islam itu indah gitu. Nah, paling enggak ada 4 komponen gitu ya. Ketika kita berdakwah gitu, kita menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mengabarkan bahwa petunjuk-petunjuk dari Allah itu benar adanya. Lalu kita melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti yang tadi dibilang. Terus kita menyebarluaskan idealisme kita. Ya, jadi nggak hanya misalnya tampil di sosial media dengan misalnya pamer atau show off gitu ya, atau menunjukkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu. Tapi kita juga harus menyebarkan idealisme yang kita bawa. Ya, dalam hal ini Islam gitu ya. Terus memelihara identitas masyarakat Islam. Identitasnya misalnya dengan jilbab, misalnya ya apalagi masjid kayak gitu. Identitas Islam itu maksudnya di situ. Nah, ini sedikit gambaran ya, foto-foto waktu tinggal di Riyadh itu kan memang udah terkondisikan ya. Jadi udah lazim gitu orang-orang tahu kalau kita itu pakai jilbab orang muslim itu ya. Bahkan kalau di Saudi kan pada pakai cadar. Nah, ini apa sih? Zoo, kebun binatang. Ini kebun binatangnya kayak gini. Terus, nah ini kondisi waktu um, sholat Id. Ya waktu itu kita telat, jadi itu yang gambar ini kita telat, mobil udah panjang banget. Ini jalan raya loh, ini jalan raya. Masjidnya tuh di sini. Nah itu Masya Allah penuh banget kalau waktunya sholat Id ya, sampai parkir-parkirnya tuh di jalan. Terus terkondisikan banget dengan misalnya, tapi sekarang memang udah mulai luntur ya katanya. Dengan misalnya antrian itu ada antrian untuk laki-laki dan antrian untuk family. Bahkan kalau makan family aja itu ada gordennya seperti ini gitu. Jadi bebas gitu buka cadar. Terus, nah kebalikan banget dengan dakwah di Korea gitu ya. Bahkan kita sholat ini saya lagi main ke Gyeongbokgung yang kalau teman-teman sering lihat ini kan di Seoul ada ikonnya Korea nih ya istananya. Nah, waktu itu sholat di sini, nah itu tuh ya ampun diliatin. Jadi orang, padahal itu udah cari tempat yang paling sepi. Tapi tetap ada orang lalu-lalang dan diliatin ya. Gitu. Tapi ya gimana ya? Ya udah namanya diliatin polos aja gitu, nggak usah yang dihiraukan banget. Emang tantangannya di situ sih kadang-kadang. Kadang-kadang kan malu juga ya kalau diliatin kayak gitu, malu gitu. Terus takut diusir. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah diusir selama itu nggak ada tanda orang nggak boleh melakukan aktivitas ibadah di situ. Karena ada beberapa tempat yang misalnya dia beneran di situ tuh ditulis tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Tapi sih jarang ya. Selama ini saya bisa sholat di mana aja sih, di pantai, di taman gitu. Nah, ini menggali hikmah lagi kenapa ya kok bisa ke Korea. Ternyata saya tuh beruntung banget Masya Allah dilibatkan dan
bisa ikut serta dalam acara waktu itu ada religion festival. Jadi ini kan orang Korea ini sekitar 40%-an itu nggak peduli sama agama ya, jadi nggak mau tahu gitu ya agama. Kristen itu cuma 20%-an, sekitar 26%. Nah, karena mereka itu banyak yang nggak peduli sama agama, mungkin sampai sampai dibikin acara seperti ini. Ya, jadi ada acara untuk mengenalkan tiga agama. Saat itu agamanya itu yang dikenalkan adalah agama Islam, Katolik, dan Buddha. Ya, tiga agama besar. Nah, mereka datang setiap hari Sabtu di bulan Oktober kemarin, sebanyak 2 kelompok. Nah, seberapa banyak nih satu kelompoknya kira-kira segini. Ya, setiap Sabtu itu 2 kelompok. Jadi 4 kali Sabtu sekitar ada 8 kelompok. Mereka datang ke masjid, terus nanti dijelasin ya Islam gitu ya. Terus cara jawab salamnya apa gitu ya. Assalamualaikum artinya apa kayak gitu-gitu. Terus ornamen-ornamen di masjid itu dari mana gitu ya. Nah, ini adalah orang Korea yang baru masuk Islam ini, teman-teman kami gitu ya, di masjid dekat sini. Dan beliau yang menjelaskan. Lalu mereka diberikan kesempatan untuk menulis bahasa Arab, dan juga untuk nyobain hijab gitu ya. Nah, ini makanya anak-anak kecil ini pada pakai hijab ya, sama ibu-ibunya juga ada yang pakai apa? Abaya gitu. Kita sediain abaya, hijab, terus sama baju-baju koko gitu. Nah, ini tuh nggak hanya anak-anak kecil gini, ini kan pas yang kelompok anak kecil ya. Sebenarnya banyak banget foto-fotonya gitu ya, nggak serius karena banyak banget. Nah, ini yang pas kelompoknya nih banyak kan anak kecil, ada juga yang banyak kan nenek-nenek, lucu deh. Jadi mereka seneng gitu ya pakai jilbab, terus mereka foto-foto gitu, minta fotoin. Ada nenek-nenek tuh beberapa orang gitu ya. Masya Allah. Terus itu pengalaman menarik sih buat saya. Dan di akhir Oktobernya itu setelah mereka setelah mereka dikenalkan oleh beberapa agama tadi ya, 3 agama tadi, di akhir itu mereka ada acara besar gitu, dan masing-masing agama menunjukkan performance agama masing-masing. Nah, Islam kebetulan kan kita emang source-nya nggak banyak ya, dan itu yang turun bergerak itu dikit banget, nggak seperti agama lain yang udah siap dengan performance mereka. Misalnya ada yang main musik kayak gitu-gitu. Nah, Islam nih kayak ngapain ya, kita ngapain gitu kan. Terus akhirnya kita azan gitu. Ada fotonya dulu Pak, dimasukin ya nanti. Mungkin kapan-kapan. Nah, kita menampilkan azan di ruangan yang besar itu ya. Nanti terus mereka tuh dikenalkan juga, dikasih ini kuis-kuis. Jadi di hari terakhir itu mereka kayak ada challenge-nya gitu. Terus nanti ada pertanyaannya. Terus apa sih yang nggak boleh di Islam itu? Misalnya minum alkohol gitu ya. Terus makan babi misalnya. Aku lupa sih pertanyaannya apa aja. Intinya kayak pertanyaan wawasan tentang apa itu Islam gitu. Jadi niat banget sih, dan itu adalah kerjasama dari kecamatan sini ya, kecamatan tempat saya tinggal, Gemjong, terus sama Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Pariwisata dan Olahraga. Dan juga dari Pemkotnya Kota Busan ini. Masya Allah sih, itu menurut saya cara yang menarik dan diadakannya setiap tahun. Dan sebenarnya itu kayak gini-gini ya, kita tuh jangan menganggap bahwa dakwah itu butuh kita gitu, enggak sama sekali. Kita itu yang butuh dakwah, dan bahkan saya merasa saya yang beruntung, bukan teman-teman saya yang beruntung atau bukan mereka yang beruntung karena saya hadir di situ, enggak. Karena tapi lebih ke saya yang beruntung telah mencicipi pengalaman yang sedemikian rupa itu. Ya begitu mungkin dari saya. Mungkin Bamba kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau kita sharing, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah kita lihat foto-fotonya bareng-bareng.